Wow, pantas dong ya anaknya dikasih kado jet pribadi pada saat ulang tahunnya. Hola netizen yang tercinta. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, diketahui menyimpan uang tunai sebesar 76 miliar rupiah di rumahnya. Ini menjadi perbincangan di publik, baik secara nominal maupun asal-usul uang tersebut. Uang itu terungkap setelah rumah Harvey Muiz digeledah oleh Kejagung. Kejagung kemudian melakukan penyitaan, termasuk mobil mewah Rolls Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex dan logam mulia. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan banyak modus yang melatar belakangi seseorang menyimpan miliaran uang di kediaman pribadi. PPATK akan terlibat dalam kasus tersebut sesuai kebutuhan dari penyidikan Kejagung. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, pihaknya mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana Harvey Muiz meski banyak yang disimpan di kediamannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Angka 271 triliun, biar ku kasih tahu ceritanya sama kalian penduduk Indonesia, khususnya Bangka Belitung. 271 triliun itu uang untuk membetulkan daerah lingkungan yang sudah dirusai para koruptor ini. Kayak gitu ceritanya. Apa saja yang mereka rusai di Bangka Belitung sana, gara-gara mereka mau menjarahi timah-timahnya di Bangka Belitung. Lobang-lobang besar sudah mereka buat hingga membuat ada banyak korban mati di Bangka Belitung untuk kepentingan mereka. Itu belum kerugian negara, masih kerugian untuk membetulkan lingkungan yang sudah mereka rusakkan di Bangka Belitung. Kalian dengar baik-baik, angka 271 triliun itu bagaimana ceritanya? Pada dasarnya itu tambang yang legal ada dibuat di Bangka Belitung untuk benar-benar menjadi aset negara ini. Tapi bermunculan tambang-tambang yang ilegal, tambang-tambang yang memakai PT boneka, usaha boneka. Jadi si ilegal ini kerjasama dengan ilegal. Si ilegal menjual hasil tambangnya ke yang legal. Itu ceritanya sehingga si ilegal ini dengan berusaha dengan menghancurkan sumber daya alam, menghancurkan semuanya daerah-daerah Bangka Belitung, membor tanah-tanah, membuat lubang-lubang besar. Mereka meraup semuanya biji-biji timah yang ada di Bangka Belitung dan mereka jual ke tambang legal. Jadi kayak gini ceritanya yang sebenarnya. Itu menurut aku. Bagaimana menurut kalian? Usaha tambang yang ilegal dan tambang legal ini mencocokkan, menjual belikan. Dia tidak memperdulikan kerugian yang sudah mereka buat di Bangka Belitung. 168 manusia sudah mati masuk ke lubang yang mereka gali untuk mencari timah-timah. Jadi kalian yang sudah mempunyai tambang ilegal, lubang-lubang yang udah kalian buat itu, lingkungan ke lingkungan yang selain sudah rusakkan, semuanya aset-aset negara ini, aset-aset bangsa Indonesia ini. Contoh lingkungan yang sudah rusak, peternakan, pertanian, semua masyarakat bawa belur harus dibetulkan pemerintah. Uang 271 triliun itu untuk pembenahan lingkungan yang udah kalian rusaki tambang ilegal. Ngerti kalian masyarakat? Yang ilegal menjual kepada yang legal, dan yang legal harus punya pembukuan yang jelas kepada negara ini. Jadi keuntungan yang di luar dari harga timah, mereka buat satu kesepakatan untuk memberikan kepada si Helena dan si Harvey Moses, suaminya si Sandra Dewi. Kayak gitu. Jadi menurut data statistik yang ada di Indonesia ini, uang 271 triliun untuk pembenahan lingkungan yang udah dirusai si mata sipit itu. Dia enak, maksudnya kayak gini, dia enak hidup edon, dia sudah naik jet, dia enak tidur di spring bed yang harga miliaran triliunan, dia enak berpesta pora, berkolam renang segala macam. Tapi kerusakan yang dia buat di Bangka Belitung karena menjarai, mengkerok semuanya, tambang-tambang itu rusak semuanya lingkungan. Jadi pemerintah
pemerintah harus mengeluarkan dana supaya masyarakat jangan kena dampak dari kerjaan yang ilegal ini. Itu maksudnya 271 triliun. Belum lagi dihitung dengan kerugian uang negara. Jadi kalian bayangkan 20 tahun penjara dan denda hanya berapa miliar saja. Saya pendukung dan mewakili masyarakat nggak cocok Pak. 20 tahun yang pantas mereka itu si mata sipit dihukum supaya untuk yang lain-lain bisa jerah Pak, supaya lingkungan yang ada di Indonesia ini tidak dirusakkan oleh tambang-tambang ilegal. Jadi kalian daerah-daerah di mana saja kalian berada, karena itu kalian harus protes supaya daerah kalian jangan dibor, jangan dikerok, digali oleh penambang-penambang liar, apalagi khususnya si mata sipit. Iya kan? Cocok kalian rasa? Ini dia 271 triliun. Kemana arahnya? Oke, selamat menikmati uang korupsi. Jika aku menjadi Harvey Mois, suami Mbak Sandra Dewi, berapa penghasilanku bang? Wah, menarik nih. Harvey Mois ditaksir memiliki kekayaan triliunan rupiah. Wow, pantas dong ya anaknya dikasih kado jet pribadi pada saat ulang tahunnya. Suami dari Mbak Sandra Dewi dan berarti saingan Denny Sumargo pas lajang maksudnya. Bang, memiliki beberapa sumber penghasilan. Yang pertama dari bisnis batu bara khususnya di daerah Bangka Belitung. Dia menjadi presiden komisaris di PT Multi Harapan Utama. Dan sumber penghasilan kedua yaitu bisnis saham. Memiliki saham di lebih dari 5 perusahaan tambang. Dan menariknya dalam PT ABM Investama, dia memiliki saham sebesar 185,6 juta US dollar atau berkisar 2 triliun rupiah dengan besaran 18,17% dari seluruh kontrak. Dan sumber penghasilan ketiga itu brand ambassador, pernah menjadi brand ambassador mobil mahal yaitu mobil Ferrari. Jadi itulah yang kemarin kelepek-kelepek sama Pangeran Disney, tiba-tiba emak-emak di Indonesia pada ngebandingin suaminya dengan suaminya Sandra Dewi dong. Kasus korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan dua crazy rich, yaitu Helena Lim dan Harvey Mois sebagai tersangka ke-16. Total kerugian negara 271 triliun. Sandra Dewi pilih tutup komen setelah Harvey ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditas wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Direktur penyidikan mengatakan Harvey bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapatkan keuntungan. Harvey berperan sebagai kepanjangan tangan dari dua tersangka selaku pejabat RBT. Dicap sebagai crazy rich Pangeran Disney yang super tajir sampai pernah beliin kado ulang tahun anak pesawat jet, saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Nah, pada dasarnya sebelum terlibat kasus korupsi Timah, keluarga Harvey memang udah kaya dari old money juga kan. 4 sumber kekayaan Harvey antara lain bisnis tambang batu bara di Bangka Belitung, bisnis saham di berbagai perusahaan, brand ambassador duta produk Ferrari Roma, dan lahir dari pasangan anak konglomerat. Nah, kira-kira siapa nih bos yang sebenarnya dibalik Harvey dan Helena? Suaminya Sandra Dewi yang ditahan karena diduga terkait dengan kasus korupsi Timah, guys. Ini beneran potus banget. Karena yang kita lihat selama ini kan hidupnya dia kan oke-oke aja, perfect gitu kan ya. Tapi ya balik lagi, nobody's perfect, guys. Meskipun kelihatannya oke gitu ya. Sebut Harvey Mois, tak perhitungan saat beramal. Sandra Dewi, kebaikan dia nggak masuk logika gue lagi. Nah, ya yu ini wajar lah yu. Ayang beb ayo itu udah pakai perhitungan men beramal 271 triliun duit negara ini dikunyanya. Itu untuk bangun Bangka Belitung tuh, wuih mewah Bangka Belitung tuh tak timahnya ya. Nah, tapi ini kena punya ya dah duitnya. Nah, apa lagi dibelikan kerupuk duit 271 triliun tuh. Nah, penuh Indonesia di mantaknya ya. Nah, itu bila kami nego jam niku.